productive time. Coba kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. My most productive time. Saudara, nggak usah khawatir ya. Karena memang literatur teks teologi itu banyak bahasa Inggris. Kamusnya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Jadi kita memang nggak bisa hindari. Nah, my most itu most itu tingkat yang paling tinggi. My most productive time. Jadi masa produktif yang paling puncak. Nah itu. Nah ayatnya ada di Ayub pasal 29 ayat 1 sampai 5. Saudara saya udah siapkan karena biar cepat. Nah kita baca, coba lihat ya, saya akan bacakan. Ayub 29 ayat 1 sampai 5 dikatakan ini. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Jadi ini uraian atau keterangan yang berasal dari Ayub. Ya, dikatakan gini, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Perhatikan ayat 4. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Saudara kayak saya pasti mengalami masa remaja. Betul nggak saudara? Nah, saudara yang seumuran saya pasti pernah remaja, amin. Tetapi kalau orang remaja belum tentu dia bisa tua, betul nggak? Kalau dia mati muda waktu remaja dia belum bisa tua. Tetapi seperti saya yang usianya 50-an, ya, itu pernah masa remaja. Nah Ayub juga begitu. Seperti ketika aku mengalami masa remaja. Jadi dia pernah mengalami masa remaja. Perhatikan nih, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Nah, ini menarik terus. Jadi Ayub ketika masa remaja itu ya, 12 sampai 17. 12 sampai 17 itu masa remaja. Nah Ayub mengatakan, ketika aku mengalami masa remaja, ini kan uraian dia atau keterangan dia atau penjelasan dia atau cerita dia. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, di rumahnya. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Jadi Ayub menceritakan bahwa ketika dia remaja itu dia punya pergaulan yang akrab dengan Allahnya. Ini uraian atau penjelasan Ayub ini penting kita pelajari terus, karena di sini mengandung rahasia. Mengandung apa? Rahasia. Nah, saya punya terjemahan beberapa terjemahan. Nah ini saudara, kita ambil ayat 4 dulu ya. Seperti ketika aku mengalami masa remaja, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Nah ini ada beberapa terjemahan King James. Itu bunyinya seperti ini. Nah terjemahan ini kenapa perlu kita baca? Karena begini saudara, Alkitab itu diterjemahkan lebih dari 30 terjemahan. Nah masing-masing terjemahan itu ambil dari bahasa aslinya. Nah bahasa asli Alkitab kan Ibrani dan Yunani. Itu kan bahasa yang kaya sekali, punya pemahaman pengertian yang kaya. Kaya artinya itu banyak. Begitu. Ya. Nah, kalau kita bisa mengerti beberapa terjemahan, itu memperkaya kita juga untuk kita bisa memahami. Nah, terjemahan King James Version itu bunyinya seperti ini. As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle. Jadi ketika aku masih masa remaja, hari-hari remaja, my youth, ketika the secret of God, rahasia Allah ada dalam diriku. Jadi menurut ayat ini, ketika kita bergaul akrab dengan Allah, kita akan mengetahui rahasia Allah. Ulangi masalahnya. Ketika kita bergaul dengan Allah, akrab bergaul dengan Allah, maka kita akan mendapatkan atau bisa mengerti rahasia Allah. Seperti begini, kalau kita akrab sama seseorang,
suami atau istri, itu nggak ada rahasia lagi. Amin. Makanya ada istilah tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta lagi. Nggak ada yang dirahasiakan lagi. Jadi sama hamba Tuhan juga begitu, saudara. Dia harus punya keintiman dengan Allah, supaya rahasia-rahasia firman itu diberitahukan, yang disebut dengan pewahyuan. Sebab kalau nggak ada pewahyuan, apa yang dia mau sampaikan? Apa cuma dia bacakan ayat doang? Kan enggak. Ya, mesti dia uraikan. Nah, itu butuh pewahyuan. Nah, pewahyuan itu didapat ketika dia intim dengan Tuhan. Terjemahan lain tadi King James, ini net itu New English Translation. Nah, bunyinya ini bagus, saudara. Itu saya katakan dia ambil dari terjemahan bahasa aslinya. Nah, dikatakan ini yang jadi judul khotbah saya. Just as I was in my most productive time. Coba sekali lagi katakan my most productive time. My most productive time. Tadi saya bilang produktif. Produktif itu dia kayak itu dari kata produce, menghasilkan. Jadi ada waktu yang paling kita bisa menghasilkan itu terbatas. Kalau sudah perhatikan ada orang yang sudah umur 90 itu cuma di pembaringan aja. Saya pernah mengunjungi orang usia itu 90. Jadi makan dia nggak bisa, cuma diinfus, komunikasi dia nggak bisa, tapi nggak mati. Kenapa? Udah rentak. Diajak ngomong nggak ngerti, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi nggak mati-mati. Repot nggak, saudara? Repot keluarga ini. Kalau dia uangnya banyak, kaya, ya udah ada babysitter, dikasih infus, udah bisa buat 3 tahun ngelakonin. Karena nggak mungkin kan udah umur segini masa kita cabutin jadi mati sendiri, kan nggak mungkin, nggak tega gitu. Nah itu masa dimana manusia udah nggak produktif lagi. Memang ada perbedaan antara yang tadi, kalau tadi kan masa usia produktif ketika orang diterima kerja. Nggak mungkin orang diterima kerja udah umur 70. Saya mau ngelamar kerjaan, jadi apa? Pelayan restoran. Umur berapa? 75. Ya Pak, bawa piring mah, bawa 10 pecah 11. Gak akan diterima. Dia pasti umur berapa? 23. Nah, gesit dia. Begitu, saudara. Ya itu usia produktif dari sisi manusia. Nah, dari sisi Tuhan, usia produktif kita adalah usia di mana kita masih bisa bergerak, masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya dikatakan just as I was in my most productive time when. Nih. Jadi masa paling produktif kita itu ketika God's intimate friendship was experienced in my tent. Jadi masa produktif kita itu adalah ketika kapan? Ketika kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara akrab. Amin. Nanti, saudara, suatu saat otak kita, kemampuan kita berpikir itu akan rendah sampai titik nol, sudah tidak mampu lagi. Boro-boro berhubungan dengan Tuhan, mungkin masih bisa rohnya. Dengan sesama udah nggak bisa. Ditanya, udah gitu, udah nggak bisa lagi. Saya punya nenek, kalau diajak mau ngomong, udah kadang-kadang nggak nyambung. Dulu kan suka ada arisan tuh keluarga besar dari Kebun Pala, dia suka datang, masih suka datang begitu. Waktu itu umur 90 berapa. Nah kalau kita ketemu orang tua kan kita salaman, betul nggak? Mak, apa kabar? Siapa lu? Nah dia udah nggak inget. Cecep, mak. Cecep siapa? Ya udah susah lah kita mengenali siapa ya. Kita bilang ini anak mami saya kan anaknya. Ini mami, ini siapa? Padahal anaknya, saudara. Udah nggak tahu. Begitu. Jadi udah susah. Terus dia lanjutin, udah makan? Belum, Mak. Makan sono, gitu, saudara. Itu kan yang umum, basa-basi. Saya makan kan, namanya arisan dikasih makan kan, kumpul. Terus saya makan, saya samper lagi. Mak, udah makan? Udah, lu udah makan? Udah tadi, Mak. Barusan aja. Nah, ngomongnya udah terbatas. Terus dia bilang, sono lu makan.
ya mak, ini lagi makan buah, tadi udah makan ini. Nanti kita mau pulang, mak, mau pulang dulu ya. Lu udah makan? Udah tadi, ini udah lapar lagi. Susah komunikasinya. Jadi ada masa di mana kita ya, harus menggunakan masa itu karena udah nggak bisa lagi nanti suatu kali kelak untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Next, nanti ada terjemahan lain, Amplified Bible. Saya juga suka pakai terjemahan Amplified Bible. Dikatakan gini, as I was in the prime of my days, when kapan tuh? When the friendship and counsel of God was over my head. Nah, di terjemahan Amplified ini dikatakan my prime of my days. Prime time. Kalau tadi my most productive time, ini prime. Prime itu kalau seorang nonton film ada prime time-nya. Di mana orang paling banyak di situ nontonnya. Nah, Alkitab mengatakan orang paling hidup rata-rata secara statistik pun, statistik kesehatan itu usia 70. Jadi kalau dirata-ratain orang mati umurnya 70. Memang ada yang 50, ada yang 60, ada yang 90 begitu. Tapi dirata-ratain 70. Betul kata Alkitab. Ya, secara kenyataan 70. Nah, 70 sampai 80 itu yang paling prime time. Jangan sampai lebih lagi. Karena lebih lagi itu ke penderitaan. Ya, begitu saudara. Nah, yang terakhir. Nah, saudara, ini penjelasan ini memberikan kita pemahaman, penekanan. Jangan sampai 70-80 tahun ini sia-sia. Ini usia masih produktif. Ya, di sini masih bisa orang komunikasi kayak Koko. Itu masih bisa. Kalau saya ngomong masih bisa. Ya, begitu. Kalau anak kecil, kalau kecil begitu, kadang-kadang nggak mudeng, betul nggak saudara? Apalagi kalau dia masih playgroup, itu dia ada komunikasi, dia begitu. Ada yang memang umur 2 tahun yang cerdas, ada. Dikatakan gitu, terjemahan The Message. Oh how I miss those golden years. Coba katakan golden years. Usia emas, when God's friendship grace my home. Jadi ternyata kita punya disebut dengan usia emas. Saudara tahu nggak usia emas maksudnya? Kalau usia emas bisa diartikan beberapa. Usia yang di atas 50 itu usia emas. Kayak misalnya perkawinan emas, itu perkawinan yang 50. Nah, yang di sini maksudnya golden years itu usia yang sangat berharga. Kalau ada serangan jantung, itu ada namanya golden time. Nah, golden time itu waktu yang kritikal. Kalau nggak digunakan, nggak dimanfaatkan, orang itu pasti mati. Nah, biasanya serangan jantung itu golden time-nya cuma 1 jam. 1 jam, kalau dia dibiarin, apa yang terjadi? Kokit, meot, mati. Tapi ketika 1 jam di serangan jantung, 1 jam dibawa ke rumah sakit, langsung dikasih penanganan, kemungkinan selamat. Itu namanya golden time. Nah, kita punya golden years yang kita harus sadari. Sebenarnya saudara, khotbah seperti ini itu baiknya diajarkan oleh atau disampaikan kepada remaja. Kalau remaja paham ini, dia hidupnya akan seperti Ayub yang sungguh menjadi kebanggaan bagi Allah Bapa di surga. Nah, coba kita lihat next, usia produktif yang dimaksud ini untuk apa? Di Matius 18 ayat 3 itu dikatakan begini. Coba kita baca sama-sama ya. Matius 18 ayat 3 itu yang ininya panjang. 1, 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi seharusnya waktu yang kita miliki ini kita harus gunakan untuk apa? Bertobat. Amin. Kata bertobat di sini memakai bahasa Yunani-nya strepo. Nah, strepo itu artinya berbalik.
Jadi strepo itu, ini kan ada ke sana. Itu artinya berbalik, to turn around atau to turn back, to twist. Jadi kiblatnya arahnya berbeda. Tadinya seperti ini, jadi seperti ini. Berbalik arah 180 derajat. Jadi kita harus menyadari selama kita hidup ini, kita harus putar arah hidup kita kepada Allah, bukan kepada dunia. Amin. Kalau kita masih menghadapi atau masih arah kita ke dunia, satu titik kita nggak bisa balik. Titik nggak bisa balik. Makanya kalau orang jahat sampai satu titik, dia nggak bisa lagi bertobat. Nah, selama kita masih bisa mendengar firman, masih bisa ke gereja dengan firman Tuhan, nah itu golden years kita, kesempatan kita, usia produktif buat apa? Kita bertobat, amin. Jadi waktu yang kita miliki ini sebenarnya terbatas. Maka bertobatlah sebelum habis masa hidup kita. Jadi 70-80 tahun itu adalah usia emas kita, usia produktif kita untuk hidup dalam pertobatan. Nah, ini luar biasa saudara pemahaman ini. Banyak orang yang usianya udah 70 masih genit. Kalau kecil kan kita suka ngeledekin kan, ayo mata genit gitu, anak kecil. Ini udah 70, udah tua bangka, mata genit. Di sini mah nggak ada saudara ini. Tuh. Ada yang saudara, karena mungkin dia kaya. Ya, kayak saya sama istri saya beda sedikit, sebagaimana Pak Perdiri paling mumpuna usianya. Kan istri nggak bisa tetap muda, betul nggak? Kita lihat terus tua, masa istri kita harus muda? Dia mau istrinya itu muda, dia nggak bisa. Istrinya udah 50, dia mau tuker 25-an ya kayak Gocapan tuh kan jigoan 2. Jadi gocapan itu kan menjigoannya nggak bisa. Jigoannya 2. Nah, untuk itu kita mesti belajar nih, belajar hidup dalam pertobatan. Karena waktu yang kita miliki terbatas. Makanya bertobat sebelum habis masa hidup kita. Amin. Jangan sampai kita terlambat. Itu kata strepo. Nah, penjelasan yang saya sampaikan barusan ini itu diperkuat dengan istilah anak kecil. Jadi dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara, kalau kita nggak bertobat, nggak berbalik arah kita ke arah Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, ya menjadi seperti anak kecil, nggak mungkin masuk kerajaan surga. Nah, saya juga mau jelaskan dulu sebelum lebih lanjut. Jangan sampai begini, hidup yang 70-80 tahun ini, yang ada batasnya ini, saudara main-main. Sebab manusia hidup bersiko. Kalau kita 70-80 tahun main-main, kita mati, nanti abadi, kekal di surga atau kekal di neraka. Kalau umur kita bisa panjang, bisa 120, kalau ada ujungnya 120, ada ujungnya 120 kita nggak gunakan, kita hidup amburadul, ada ujungnya kita mati, apa yang terjadi? Tragis, betul nggak saudara? Kalau hidup kita bisa 1000 tahun, seperti Hairil Anwar dalam syairnya, aku ingin hidup 1000 tahun, dia mati 27 tahun. Tuh. Bolehlah kita hidup bisa 1000 tahun, walaupun belum ada manusia yang hidup 1000 tahun, ada 969, itu salah. Tapi kalau ada ujungnya, kemudian setelah ujungnya hidup kekal, kita masuk neraka, tragis. Makanya selama kita punya usia yang disebut dengan anak kecil, paidion, anak kecil itu paidion. Paidion itu adalah usia 7-14 tahun. Ternyata di Israel, orang Yahudi, anak usia yang paling produktif adalah paidion, 7-14 tahun. Itu dididik. Nah, kita selama kita masih bisa dididik untuk bisa menjadi seperti Kristus, gunakan waktu itu, amin.
tadi bagus Ibu Mona kesaksian ya, memang kita makin tua, walaupun kita jaga kesehatan, nggak bisa dihindari. Kemarin saya bilang sama istri saya, pagi-pagi saya timbang 49 berat saya. Saya bilang ini kurang berat karena terlalu kecil. Karena saya malam juga nggak makan, saya bilang saya makan deh. Pas saya makan naik tuh berat saya 50. Tapi tetap aja kalau kita biar mau jaga gimana pun, nggak bisa dihindari itu dari gangguan sakit penyakit. Karena memang itu cara Tuhan untuk apa? Mengingatkan kita bahwa kita ini mana. Betul nggak saudara sekalian? Memang kita mesti jaga kalau bisa umur udah begini lebih banyak jalan, amin. Jangan so jatuh lari begitu, nanti dengkul copot, nggak bisa. Olahraga juga secukupnya, misalnya kan dia nggak bisa, kalau udah tua tuh nggak bisa nempuh ini sudah. Jangan paksa, jangan dipaksa, gue bisa, berat. Jangan. Mana betul ada sih saya ngajarin kalau usia udah 60 ke atas, kalau mau dengkulnya nggak propos, nggak osteoporosis, dia begini aja katanya. Jangan langsung begini, keluar semua tembung. Nah kalau belum kuat pegangan sama pakai bangku begitu. Itu betul. Dulu kalau kita kecil kan langsung loncat, lari-lari betul nggak? Sekarang jangan begini, tiba loncat begitu, patah, copot. Nah itu saudara menunjukkan bahwa waktu kita terbatas secara fisik. Kita harus manfaatkan, amin. Usia produktif kita hidup ini. Next, ternyata ini luar biasanya. Saya mendapat pemahaman ternyata apa yang Ayub lakukan selama remaja, dia membangun hubungan dengan Tuhan, di mana dia mendapatkan rahasia Allah yang luar biasa. Itu itu menjadi bekal buat dia menghadapi hal yang buruk. Nah kalau kita baca, kita semua tahu lah, Ayub itu mengalami hal yang buruk yang luar biasa. Ada dua bagian. Yang pertama saudara sekarang di Ayub pasal 1 dan selanjutnya, Ayub itu kehilangan harta bendanya, kambing dombanya, ontanya, sapinya itu dirampok, kena halilintar, kena petir segala macam. Bukan hanya itu, anaknya yang 10, anaknya berapa? 10. Ketika pesta di rumah anak sulungnya, ketiban rumah tiang-tiang itu mati semua. Saudara kalau kehilangan anak 10 semuanya rasanya gimana? Aduh, jangankan 10, satu aja itu sakit. New King James memberi judul perikop Ayub pasal 1 itu, Job loses his property and children. Artinya Ayub kehilangan apa? Harta bendanya, propertinya, dan anak-anaknya. Nah, karena dia sudah bergaul dengan Allah akrab, dia tahu rahasia Allah. Responsnya yang beda. Jadi usia produktif kita ketika kita bergaul dengan Allah itu mempersiapkan kita menghadapi hal yang buruk. Orang yang tidak dewasa rohani menghadapi hal yang buruk panik. Dan buktinya ketika diumumkan 2 orang kena positif corona, langsung pada panik, belanja sebanyak-banyaknya, takut nanti terisolasi. Puji Tuhan ini jemaat Firman gak ada yang belanja, tuh saya lihat di TV nggak ada. Tahu kenapa tuh? Kagak ada duitnya Pak. Bagus kan kalau kita nggak ada duitnya, jadi kita orang yang dewasa. Amin saudara sekalian. Puji Tuhan. Nah, lihat respon Ayub di Ayub 1 ayat 20 dikatakan gini. Kan kita bisa lihat respon orang dewasa, orang benar itu kelihatan, betul nggak? Ketika menghadapi banjir yang berkali-kali, saya jujur saudara sekalian, salut dengan jemaat yang tetap setia ibadah. Pada rumahnya segini, udah yang ketiga kali. Itu luar biasa. Saya sebagai pimpinan di gereja lihat begitu, ini luar biasa. Itu mantap. Ayub 1:20 lihat responnya. Ketika Ayub kehilangan harta bendanya habis,
bahkan anaknya yang 10, gak ada sisa. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Itu tanda duka cita. Kemudian sujudlah ia dan apa? Menyembah. Dia tetap menyembah Allah walaupun dia mengalami kehilangan. Saya pernah kehilangan $5.000. Itu 50 juta, sekarang itu 70 juta. Kalau saya kumpul itu dikit-dikit, 100, 200. Itu rasanya nggak nyaman. Ini harta bendanya habis semua. Bahkan anak, dia tetap sujud menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap menyembah, memuji Tuhan. Dan yang hebat, ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat apa? Dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi dia tidak berbuat dosa dengan apa? Menghujat Allah. Karena dia berasa kehilangan. Kenapa dia bisa kuat gitu? Karena dia sejak remaja dia menggunakan waktu yang berharga itu untuk apa? Membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara belum terlambat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika hal yang buruk terjadi, saudara akan siap. Nah, bukan itu aja saudara. Di Ayub pasal 2 itu New King James memberi judul Satan attacks Job health. Coba klik. Ini di pasal 2. Iblis atau setan menyerang kesehatan Ayub. Alkitab mencatat Tuhan mengizinkan setan untuk menyerang kesehatannya. Sakitnya itu bukan sakit jantung. Kalau sakit jantung itu fisik luarnya nggak ada sakit, betul nggak saudara? Tapi kalau borokan, korengan, kalau Alkitab mengatakan bara yang busuk, itu secara fisik kelihatan, betul nggak? Saya kapan nih kena Mei kemarin, ketika mertua saya meninggal itu saya kena herpes mata. Saya berdoa jangan sampai saudara kena herpes mata, sakitnya naudzubillah min dzalik. Sampai saya bilang ini kok sakitnya, aduh, mengerikan, menyenyeh. Tapi saya bilang jangan besuk dah, gua malu dah. Saya punya foto mata saya yang bengkak begitu, koleksi pribadi. Istri saya ancam, jangan masukin Facebook, jangan masukin Instagram, memalukan. Di mata saya bengkak begitu tuh. Dokter bilang, wah, aduh, itu, aduh, nggak nyaman saya, sakit, aduh nggak bisa tidur terus. Ini sakit yang kedua setelah saya pernah sakit level. Sampai saya bilang Tuhan, kuatkan saya Tuhan. Ayub bukan hanya di mata, sekujur tubuhnya borok, busuk. Sampai dia mau garuk pakai apa? Beli itu dari, ya beli saudara Dari botol. dari botol atau apa lah beli. Dari gelas. Kan tajam bisa berdarah tuh, tapi saking sakitnya, nyerinya, busuknya dia mau tolak begitu ya. Saya waktu sakit itu netesin mata, harus susah. Gimana? Aduh. Itu istri saya masih mendampingi saya. Kalau enggak, ya aduh, ini udah soal busuk begini, matanya begini, udah jelek, gak ada duit, gua tinggal dikawin lagi. Itu nggak begitu terus tadi. Nah, Ayub ngalamin tuh. Kalau suruh baca, istrinya bilang begini di ayat sebelumnya, Ayub 2 ayat 10 ayat 9, gua usah buka ayat ini aja. Ayub bilang begini, engkau masih bertekun. Ini anaknya udah hilang, istrinya anak-anak juga hilang, hartanya juga kesehatan. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu kemudian mati. Jawab Ayub di ayat 10 pasal 2. Tetapi Ayub, jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jadi istri yang suruh suaminya mengutuki Allah itu perempuan gila, Alkitab bilang. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, perhatikan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan pikirnya. Waktu saya merenungkan seperti ini, kadang-kadang kita maunya ngebumel, maunya ngomel, betul lah.
maunya nyap-nyap. Kenapa? Aduh, gua kan begini, gua begini. Nah, itu memang melatih kesabaran kita. Kalau kita lihat kekekalan, sementara. Saya bisa mengerti tuh. Kalau di rumah sakit, saya kadang-kadang juga, ini nomor berapa kan? Udah sakit begini nunggu lama. Itu betul. Apalagi nggak ada kepastian. Kita nomor berapa? Nggak tahu. Tunggu aja dipanggil. Aduh, susah saudara. Kalau ada kepastian nomor sekian, udah nomor sekian, nanti tunggu lagi, begitu kan? Kita mudah itu, nyap-nyap, ngomel, ngedumel. Tetapi Ayub benar. Kenapa bisa begitu? Pergaulan yang intim dengan Tuhan itu membuat dia bisa bereaksi yang positif. Amin. Mempersiapkan kita menghadapi hal yang paling buruk dalam hidup kita. Kalau orang umumnya nggak siap menghadapi hal yang buruk, ketika diberkati dan dapat berkat, gampang, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Kayak kemarin ada yang kirim, ini ada yang mau ngirimin ayam. Siapa disebutin? Bentar lagi datang. Ayam 1 ekor datang. Itu saya bingung. Bagaimana belahnya? Belah mah urusan gue gampang. Saya punya golok.